aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja do me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ojo Dume kolaborasi dan konsultasi. Kali ini masih bersama dengan sahabat-sahabat saya, ada Kiadek, ya, assalamualaikum. dan ada Mas Didra Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita masih di rumah kosong. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman Smart People udah mengikuti serial ini dari sebelumnya yang di syuting di sini ya, akan terdengar sering gangguan-gangguan, jadi jangan hiraukan, jadi tetap dengarkan. Tadi yang saya bilang oke episode sebelumnya kan Iya dari tadi. Nah, ini karena kita syuting udah mulai jam 1 pagi ya, 1:19 sudah 19, jadi jam kecil saatnya mereka muncul. dan berenergi ya. Benar. Lanjut Om. Oke. Jadi kita sekarang akan membalas DM dari teman kita, dari follower kita di Instagram bernama Dewi Setio A. Jadi nanti kita akan dibantu sama Mas Didra untuk membacakan, Mas Didra, Iya. DM-nya Mbak Dewi. Iya. Jadi panjang lebar nih Mas Didra. Iya. Jadi mohon maaf. Terima kasih. Diambil yang gimana gitu Mas Didra. Oh siap. Ini jadi Smart People ini ada banyak ya, sekitar 2 halaman. Terima kasih Mbak Dewi. Langsung saya bacakan ya. Nungguin ya. Iya lumayan. Canda, bentar dulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Setio Ambarwati. Gue pengen share nih pengalaman gue, dan gue juga sedang mencari jawaban dari pengalaman-pengalaman gue itu. Karena gue juga bingung kalau cerita ke orang lain, belum pernah menemukan jawabannya, jujur. Iya, karena kita lagi ada di belakang sirkuit ya. Smart People jadi harap bersabar. Jadi gini, jujur ada beberapa pengalaman yang mau di-share. Nomor 1, kejadian sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi waktu itu gue tidur di bawah, antara setengah sadar. Tiba-tiba ada perempuan di sebelah gue dalam keadaan setengah sadar, dan dia seperti mau cerita. Dia memberikan visual ada 4-5 orang, tapi dia hanya menyebutkan satu nama, Harry. Saat dia tetap fokus, Harry tadi ya. Jadi ada suara Harry-nya nih. Sampai mana tadi Om? Saat dia menyebutkan ya, saat menyebutkan nama suaranya sangat jelas sekali. Gue masih ingat sampai sekarang suaranya. Oh iya, waktu dia menyebutkan nama Harry, gue ngerasanya dia mau megang tangan gue gitu. Makanya gue berusaha nolak. Setelah menyebutkan nama, gue berusaha untuk menolak dan sadar atau bangun. Setelah sadar, gue pindah ke atas tempat tidur. Gak lama gue seperti dikasih gambaran wajah dia, wajah Harry. Iya. Gak serem sih. Oh salah, ini bukan wajah Harry, Om. Gak serem sih, cantik malah. Tapi memang gue menolak untuk lebih jauh lagi. Gue seperti bicara sendiri dalam hati. Sudah ya, gue gak mau dikasih gambaran-gambaran gitu. Gak lama sudah tidak ada lagi rasa gambaran seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa dia kasih gambaran gitu? Sampai menyebutkan nama. Mungkin memang ada yang mau dia sampaikan, tapi kenapa gue? Kejadian gambaran kayak gini sebenarnya 2-3 kali di beda tempat. Ini bukan kejadian pertama, tapi kembali lagi gue suka nolak, nggak mau terlalu jauh. Gimana Om Semar, Kiadek? Siapa dulu nih? Tunggu dulu. Kiadek. Oh, siapa sih Harry itu? Kenapa si Mbak Dewi ini yang didatengin oleh si Mbak? Jadi mudah-mudahan saya nggak salah jawab sebenarnya. Mbak Dewi Ambarwati. Setio. Dewi Setio Ambarwati. Mbak Bener. Dewi Setio Ambarwati. Kok dia tahu Ambarwati? Tadi Ya. denger, ingatannya bagus. Jadi Mbak Dewi ini mungkin pergi ke satu tempat yang saya nggak tahu ya kemana. Di situ energinya pas ketemu sama si Horin, wanita yang mati bunuh diri dikarenakan putus cinta sama Harry. Jadi Mbak Dewi ini sangat
apa ya? Maksud saya sangat asik sebetulnya. Asik sih. Oh iya, asik dong. Apa nih dari segi apa? Karena- Ki Adex bisa bilang Mbak Dewi Karena- asik. Saya bisa laporkan Ki Adex. Iya, Mbak Dewi ini Ada hubungan apa dengan Mbak Dewi? Mbak Dewi ini kan maksudnya didatangi oleh Horin, Oren. sosok wanita Ya. yang saya tidak tahu namanya karena tidak disebutkan wanita itu ya kan. Dan dia ingin menceritakan keluh kesah. Ya. Si Horin ini ingin menceritakan keluh kesah tentang dirinya Ya. saat manusia yang ditempeli Horin ini masa hidupnya itu meninggalnya kenapa, sakit hatinya kenapa, dengan yang namanya si Harry. Tentu si Harry ini nggak terbayang. Tentu yang terbayang adalah si perempuan Yang datengin. yang selalu mengganggu Mbak Dewi kan. Nah, Nah, itu nanti saat itu harusnya aduh, saya jadi gini. Jadi harusnya saat itu Mbak Dewi itu lebih peka melihat wajahnya seperti apa. Nanti suatu saat Mbak Dewi mungkin akan mendapatkan cerita kalau si A, si B, si C berapa tahun yang lalu pernah meninggal dunia. Mungkin itu orangnya. oh. Tapi gini loh Ki, yang ada di pikiranku ya, apakah ada hubungan, entah hubungan darah, hubungan kerabat dengan si Mbak Dewi? Nggak mesti. Nggak mesti. Makanya saya bilang mungkin Mbak Dewi ini pernah kemana, Oh iya. ya kan? Ke rumah siapa yang pas Iya. Iya. ketemu dengan si Horin. Oke. Sehingga si Horin ini merasa oh Mbak Bisa. Dewi ini bisa menyampaikan sesuatu, bisa maksudnya jadi teman curhat lah ya. iya dikeluh kesahin, betul, ditumpahkan. itu bahasanya kira-kira. Gimana Om Sumat? Ya jadi kebetulan saya pernah ngalamin hal kayak gitu juga. Jadi datengin sama Korin seorang yang sedang seorang yang bunuh diri lah. Oke. Nah, jadi memang kondisinya adalah saya bisa ngerti nih Mbak Dewi kenapa menolak karena memang jujur mengganggu sih. Ganggu. Jadi emang kalau buat Mbak Dewi kalau misalnya emang nggak mau diikutin nggak apa-apa. Cuman kalau pertanyaannya kenapa Korin itu ke Mbak Dewi karena simple Mbak Dewi bisa ngelihat gitu. Mbak Dewi berada di frekuensi yang sama. Korin menganggap bisa nih kita buat curhat gitu. Iya, iya. Lagian Mbak Dewi kenapa tidur di bawah? Kita jadi curiga kan. Iya. Mungkin lelah banget. Kenapa tidur di bawah? Karena kejadiannya ini kan banyak. Cuma kita nggak ngejudge Mbak Dewi, kan mungkin juga ada orang yang passionnya beda-beda nih tidur. Saya di baru bawah. dapat namanya nih. Kalau nggak Sinta, Siska nama ini perempuan yang Dia lagi jalan-jalan tadi ya? yang Lagi datang jalan-jalan yang datang ke Mbak Dewi. Ke Mbak Dewi. Nah, itu dia wanita sekitar usia 20 menjelang 30 ya. Rambutnya gelombang Mbak Dewi ya, gelombang. Cuman Ada- ini begitu Iya. si ada cerita nih, Doi datang bos. Ini Iya. kan? Iya. Iya. Sini kan? Doi datang nih bos. Sini itu kan? apa namanya, emang agak kasihan sepertinya. Ininya biru, dia punya bibir yang mungkin Mukanya rebut ya? iya mungkin kayak apa tercekik atau apa ya, Enggak Ki, kegigit. kegigit. Oh karena dia nahan sakit. Kenapa dapet Ki? Iya. Aki nggak usah transfer Bluetooth ke saya. Iya, jadi memang biru ya Mas itu ya. Pakai ngerti lagi gue. Ya iya. Iya. Lu lagi lihat tuh ya? Jadi Lu bisa ngeliat juga berarti sekarang? iya, jadi Enggak. si Mbak Siska ini atau Sinta Siska antara itulah Taruh dulu. memang senang sama Mbak Dewi. Mungkin ketemu frekuensinya gitu. Ya, ya. Ya, ya. Gitu Mbak Dewi. Jadi kurang lebih udah ada. Boleh kita lanjutkan ke cerita Ceritanya Mbak selanjutnya? Dewi lagi silakan. Tenangin diri dulu. Oh tenangin iya diri iya dulu. benar. Tenangin diri dulu, santai. Santai, santai. Lanjut Mbak Dewi. Langsung cepet aja nih ya. Iya. Cerita kedua bukan kejadian spesifik, hanya yang saya dengar di hati saya. Sudah berapa kalinya hati ngasih tahu saya. Bahkan sering saya seperti bicara dengan hati dengan diri sendiri. Banyak hal kecil, bahkan hal besar yang bisa selamatin saya. Jadi saya seperti dikasih tahu oleh hati. Contoh,
nanti lo buka ini. Kemudian apa yang selama ini gue nggak tahu, jadi tahu hal-hal krusial buat hidup gue. Yang kedua, nanti lo jangan lewat tol atau jalan ini, pokoknya jangan lewat situ, jangan naik motor, dan beneran gue ngalamin kecelakaan. Karena apa yang hati gue bilang nggak pernah gue lakuin. Pertanyaannya, itu hasil dari mana? Asalnya dari mana? Kenapa semua benar? Apa yang dikasih tahu hati ke gue? Jadi better gue harus gimana? Selalu mengikuti kata hati. Ini menarik. Ini menarik. Om Semar dulu, monggo Om Semar. Menarik sekali. Jadi kalau itu suara hati benar. Jadi memang kadang-kadang kita emang suka mengindahkan gitu, karena pikir ketika misalnya nih kita lagi di jalan gitu, kita disuruh ke kanan, padahal menurut otak kita kanan itu kan macet situ. Apa yang gue harus disuruh kanan? Cuma akhirnya kita ikutin gitu kanan, ternyata di sebelah kiri ada kecelakaan yang mungkin harusnya kita yang ngalamin kayak gitu. Jadi memang better kalau boleh kasih saran itu harus selalu ikutin suara hati, karena memang sebenarnya suara hati yang paling sering benar lah. Sering benar karena asalnya memang dari yang punya hidup gitu. Jadi kalau menurut Om Semar ya, jadi yang sering mengganggu kan ketika kita udah dapet info dimasukin ke pikiran nggak masuk, kita ikutin pikiran kita, akhirnya jerumus lah. Oke. Gitu. Kalau dari Kiadik? Kalau dari saya, memang setiap manusia yang lahir itu pasti ada saudara kembarnya. Kalau orang Jawa bilang sedulur papak kelimo pacer. Nah, jadi setiap si Horin atau saudara kembar kita, yaitu Horin yang tadi ngedatengin Mbak Dewi itu sampai yang pertanyaan pertama itu. Siska. Nah, seperti itu Horinnya. Jadi seperti membisikkan ke kita, atau dibilang indra keenam lah. Indra keenam. Nah, sampai kita mendapatkan sinyal-sinyal seperti itu. Memang kalau memang kita sensitif, ya akan sering mendapatkan sinyal seperti itu. Tapi kan nggak semua manusia memiliki hal-hal seperti itu. Walaupun pernah, tapi kalau sesering yang Mbak Dewi bilang sering, luar biasa sekali. Berarti dia udah punya sensitivitas. Gitu Ki ya? Mulai terganggu fokusku. Jadi apa iya? Tadi aku tuh nyangkut dengan kata-kata Kiadex yang Mbak Dewi ini asik orangnya. Aku masih nggak terima. Apa mungkin maksudku memang ada, aku nangkepnya Mbak Dewi ini kayak seperti punya bakat kah? Atau ada tugas tertentu yang harus Mbak Dewi lakukan? Menarik tuh. Biasanya kan sangat jarang sekali makhluk dari dunia ketiga, ya kan, minta tolong ke makhluk dunia pertama, yaitu kita, untuk menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan cerita. Kan nggak sembarangan orang. Paling nggak Mbak Dewi ini mungkin kalau dia bisa mengasah kebatinannya, dia lebih berusaha untuk tidak menolak kepekaan yang diterima, tidak ditolak. Karena kebanyakan mungkin kalau saya lihat ini Mbak Dewi mungkin agak-agak takut kali ya. Takut karena terganggu dengan bising-bising suara di kepala. Jadi mengacuhkan itu semua. Kalau saya bilang sih terima aja apa adanya. Justru diasah, gali terus aja. Digali terus ya Om. Kenapa? Aman. Aku masuk. Itu. Iya, mungkin tambahan sedikit dari Om Semar sekaligus penutup kita. Jadi sesuai tujuannya channel ini sih, jadi emang jangan pernah ngebawa sesuatu yang spiritual menjadi suatu ketakutan. Jadi ketika kita dikasih kelebihan itu, sadarilah bahwa itu semua izin Allah gitu ya. Jadi semua itu harus disyukuri, harus diberikan manfaatnya kepada orang banyak, harusnya disadari seperti itu gitu. Cuman kita tahu itu sesuatu yang tidak mudah. Jadi kalau misalnya teman-teman smart people yang punya pengalaman yang sama, langsung aja DM kita. Jadi kita bisa konsultasi. Kalau DM kita konsultasi. dari tadi nggak gue terus sih, sebelah kanan gue sih nanti. Jadi konsultasi dan kolaborasi sama kita, mungkin kita bisa tampung ceritanya sehingga teman-teman smart people bisa punya cerita baru dan teman baru lah.
Dan mungkin itu aja dari tim Ojo Dume. Betul. Terima kasih Ki Adik. Sama-sama. Makasih Om Semar, semoga Mbak Dewi menemukan sedikit pencerahan dari kita, ataupun dari Mbak Dewi juga pengen ada teman ngobrol, mungkin kita bisa bergerak lebih jauh dengan tim Ojo Dume, bukan dengan aku. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton, sudah komen, sudah like, dan sudah subscribe. Atas semua dukungannya juga. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora kualat Notoro so ben ora ciloko Noto pola ben ora salah Ojo Dume Ojo Dume Ojo Dume Ojo